Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita kembali masuk dalam ibadah hari Minggu yang masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Dan sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dan perenungannya, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami naikkan syukur kehadirat-Mu yang kudus untuk segala berkat yang boleh kami terima dan kami rasakan. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, dalam rasa syukur ini kami memohon urapan kasih kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami pribadi tiap pribadi yang saat ini akan mempersiapkan diri membaca serta merenungkan firman-Mu, agar dalam kasih kuasa Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk dapat mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam ruang kehidupan kami pribadi tiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus inilah doa dan permohonan kami. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 28, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-29, di mana judul perenungan pada hari ini memberikan judul Gereja Pejuang Kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bicara tentang gereja, kita akhirnya dibawa ke sebuah lirik lagu yang dimana lirik lagu ini menyampaikan bunyinya seperti ini. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya, bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Baik, di sini kita bisa lihat di lirik lagu ini bahwa ingin menyampaikan gereja itu kita, pribadi tiap pribadi yang saat ini mendengarkan serta bersama-sama menonton rekaman video YouTube ini. Di sini kita bisa melihat bagaimana Paulus sebagai seorang pribadi yang bergerak untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dia sedang berdiri di tengah-tengah orang-orang yang menolak akan keberadaannya, menolak untuk segala penjelasannya. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat Paulus mengundang beberapa orang ataupun beberapa kelompok di sini untuk hadir untuk mendengarkan satu bentuk penjelasan dari Paulus tentang pengajaran akan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini kita bisa melihat bahwa di ayat yang ke-19 saat Paulus menyampaikan segala sesuatunya mengenai karya kasih Tuhan ini pun, kita melihat bahwa beberapa orang-orang Yahudi menentang, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa saat Paulus menjelaskan ataupun melakukan pembelaan, bukan pembelaan untuk ini, tapi ia di dalam sini ingin menjelaskan apa yang ia rasakan di tengah-tengah pengadilan ini. Kalau kita bisa melihat ternyata bangsanya sendiri, orang-orang Yahudi ini sendiri tidak memberikan dukungan yang begitu luar biasa. Tidak. Tetapi apa yang kita lihat di sini ialah justru mereka menentang apa yang menjadi paparan ataupun apa yang menjadi kekuatan dasar bagi Paulus untuk dapat menjelaskan akan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Nah, di sini kita bisa melihat betapa bencinya orang Yahudi ini akan keberadaan Paulus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini bukan hanya berbicara tentang Paulus di masa lalu Orang Yahudi melihat, oh Paulus kamu dulu kayak gini. Tapi kita bisa melihat bahwa apa yang dijelaskan oleh Paulus, mereka melihat bahwa kurang mendasar, kurang memiliki kekuatan yang dimana mereka telah hukum ataupun aturan yang ada di dalam kepala pemikiran mereka ialah aturan
nggak sesuai nih dengan apa yang kita terima dulu-dulu. Nah, di dalam sini kita bisa melihat bahwa Paulus di tengah-tengah penolakan ini ya, di tengah-tengah penolakan ini dia tetap masih mau bergumul bersama. Dia masih tetap ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, masih tetap dikatakan di ayatnya yang ke-20, itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Coba lihat di ayat 20 ya, sampai dengan ayat 21, akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa yang jahat mengenai engkau, tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Lalu ayat 23, lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberikan kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi. Bapak Ibu tolong digarisbawahi tentang hukum Musa dan kitab para nabi. Ini merupakan salah satu bentuk ciri khas atau pola pikir yang mewarnai kehidupan bangsa Yahudi. Nah, kekentalan mereka dalam memaknai firman Tuhan itu dilihat dari hukum Musa dan kitab para nabi. Jadi mereka lebih condong ke kehidupan di masa perjanjian lama, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tidak percaya. Sudah ya Bapak Ibu ya, ayat 24 menggarisbawahi terjadi penolakan seperti itu. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tetaplah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantara Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menganggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang ada pada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan telah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa sampai di ayat yang 26 sampai dengan 27 memiliki penekanan yang begitu luar biasa. Tadi saya baca begitu, saya menekankan ya Bapak Ibu ya, saya tekankan benar-benar di dalam sini ingin menyampaikan bahwa mereka ini tahu gitu loh. Orang Yahudi ini tahu. Mereka mendengar akan kebenaran firman Allah itu, mereka mendengar itu. Tetapi Bapak Ibu yang menjadi menjadi penolakan ialah mereka selalu saja melihat, hey, siapa yang memberitakan firman Tuhan itu? Apa latar belakangnya? Nah, saat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat judul ini menyapa kita gereja pejuang kebenaran, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang saat ini menonton ya dan mendengarkan rekaman ini, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, masihkah Bapak Ibu melihat atau mendengarkan firman Tuhan berdasarkan latar belakang sang pembawa firman? Ataukah masihkah Bapak Ibu melihat ataupun mendengar firman Tuhan yang hanya bisa untuk menyenangkan isi hati kita?
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita adalah gereja. Kita gereja, Bapak Ibu. Tuhanlah kepala gereja itu. Dan saat kita bersama-sama diajak untuk mendengarkan firman Tuhan dan memberitakan kebenaran firman-Nya, kita udah harus menerima segala resiko yang akan kita temui di depan sana. Kita harus mengambil resiko itu. Loh, saat kita memberitakan apa yang benar, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat kita memberitakan sebuah kejujuran, tidak semua orang akan menerima hal tersebut. Tidak semua. Kita akan berhadapan dengan tiap pribadi yang menolak kita dan mungkin akan mencibir kita, sok pahlawan kamu. Kita akan menemui orang-orang tersebut. Tetapi kembali lagi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita belajar dari Paulus. Saat ia mengetahui akan terjadinya perdebatan ataupun perbedaan pemahaman ini, ia tidak goyah. Ia tetap teguh. Karena dia tahu dan dia sadar betul gitu loh. Yang dia bela, yang dia beritakan, yang dia sampaikan ya, itu kebenaran. Dan dia udah merasakan kasih kuasa Allah bekerja dalam pribadinya gitu loh. Sekalipun kita masih di rumah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tetap memiliki tugas untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu di dalam ruang pergumulan kita, bersama keluarga, dalam lingkungan pekerjaan, dimanapun kita berada. Kebenaran mesti harus kita sampaikan di dalam kasih dan juga hikmat dalam kasih kuasa Tuhan. Kembali lagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja bukan hanya sekedar gedung saja, tetapi di dalam sini kita bisa melihat dalam kacamata iman, Bapak Ibu, gereja dilihat yang sesungguhnya ya kita, ialah kita. Kita yang harusnya memiliki sikap yang teguh, sikap yang senantiasa memberitakan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kesetiaan. Dan segala sesuatu yang kita lakukan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada satu kalimat dalam judul yang kita saat ini kita boleh ulas ya, gereja pejuang kebenaran. Maka kita bisa garis bawahi pejuang. Berjuang berarti kita harus bisa melawan segala sesuatu hal yang jahat, segala sesuatu hal yang penuh dengan kebohongan. Kita harus sampaikan dalam kebenaran. Tapi kembali lagi di dalam sini kita harus menyampaikan itu dengan kasih dan hikmat Tuhan. Agar apa yang boleh kita sampaikan, agar apa yang boleh kita dengar ya Bapak Ibu, itu dapat membawa kita dalam pemahaman akan kasih kuasa Tuhan yang baik. Sekali lagi saya ingin sampaikan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saat kita menyampaikan kebenaran dan juga memiliki sikap yang jujur, resikonya ada. Ya, resikonya ada. Tetapi kembali lagi, saat kita mulai bergerak, saat kita mulai bergumul, saat kita akan menyampaikan segala sesuatu, awalilah itu dalam doa. Minta kuasa kasih Allah turut campur tangan dengan apa yang kita akan sampaikan, dengan apa yang kita akan beritakan. Dan biarkanlah kuasa kasih Allah itu bekerja. Baik dalam pribadi kita, ataupun dalam pribadi tiap-tiap orang yang mendengar dan melihat. Gereja pejuang kebenaran. Sudahkah kita memberitakan kebenaran firman Tuhan itu di dalam ruang kehidupan kita, pribadi tiap pribadi? Apabila ya, bersyukurlah, bersukacitalah. Dan jadilah pribadi tiap pribadi yang tetap dekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Amin. Ambil saat teduh sejenak.